Absen vs Chelsea, Guardiola khawatirkan cedera Jack Grealish dan Bernardo Silva. Pep Guardiola mengkhawatirkan cedera yang dialami Jack Grealish dan Bernardo Silva saat Manchester City mengalahkan FC Copenhagen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 dini hari WIB. Mendominasi jalannya laga sejak awal, Manchester City berhasil menapakkan satu kakinya di perempat final Liga Champions usai mengatasi perlawanan FC Copenhagen dengan skor 3-1. 3 gol tim tamu dilesakkan Kevin De Bruyne, Bernardo Silva dan Phil Foden, sementara lawan hanya membalas lewat Magnus Madsen. Walau meraih kemenangan penting, pertandingan tersebut juga diwarnai dengan cederanya dua pemain kunci, yakni Jack Grealish dan Bernardo Silva. Seperti diketahui, Grealish hanya tampil selama 21 menit sebelum akhirnya digantikan Jeremy Doku, sementara Bernardo ditarik keluar pada menit ke-78 dan digantikan Matheus Nunes. Tak membuang waktu, pelatih Manchester City, Pep Guardiola langsung memberikan kabar terkait kondisi dua pemainnya. Saya belum berbicara dengan dokter tim, namun sepertinya Jack Grealish mengalami cedera otot. Dalam beberapa hari terakhir suasana hatinya cukup baik di sesi latihan, namun kemudian dirinya merasakan sakit saat berada di rumput dan mulai mengeluhkan hal tersebut. Seorang pemain tentu bisa langsung merasakannya saat mereka dibekap cedera otot. Grealish ingin melanjutkan pertandingan, namun kami tidak ingin mengambil risiko dan menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Kami akan melakukan tes lanjutan di hari Rabu. Sementara untuk Bernardo Silva, dia mengalami cedera yang cukup serius pada pergelangan kakinya. Dampak kembalinya De Bruyne luar biasa untuk Man City. Kevin De Bruyne langsung menunjukkan penampilan bagus setelah bisa kembali bermain untuk Manchester City. Pep Guardiola menyebut dampak De Bruyne luar biasa. Pada awal musim, De Bruyne sempat mengalami cedera hamstring. Karena masalah itu, De Bruyne harus absen selama 138 hari. De Bruyne sudah kembali bermain reguler bersama Man City. Selama pemain Belgia itu bermain, Man City selalu memetik kemenangan dalam 7 pertandingan. Yang terbaru, De Bruyne bersinar saat Man City menang 3-1 di kandang Copenhagen. Dalam laga di Parken Stadium, Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, De Bruyne mencetak 1 gol dan 2 assist. Guardiola pun bahagia dengan kembalinya De Bruyne. Manajer Spanyol itu menyebutnya sebagai pemain besar yang kembali di panggung yang besar. Ya, luar biasa. Gol pertama luar biasa, operan dan tempo yang tepat dari Phil Foden. Pemain terbesar muncul di panggung terbesar. Kami memulai laga dengan baik. Kami harus menjalankan pekerjaan kami dan menyelesaikannya. Saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Pada musim ini, De Bruyne baru bermain sebanyak 9 kali di semua ajang. Dia menyumbangkan sebanyak 2 gol dan 8 assist. Bos FC Copenhagen pasrah timnya dihajar Man City, memang kalah kelas. Pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup tidak memberikan banyak pembelaan usai timnya dikalahkan Manchester City. Ia menyebut bahwa timnya benar-benar kalah kelas dari sang tamu. FC Copenhagen menggelar partai akbar di Parken Stadium. Mereka menjamu juara bertahan UCL, Manchester City di babak 16 besar Liga Champions 2023/2024. Di laga ini, wakil Denmark itu harus mengakui keunggulan sang tamu. Mereka dikalahkan dengan skor telak 3-1 di laga ini. Nestrup mengakui bahwa City memang layak keluar sebagai pemenang di laga ini. Nestrup menyebut bahwa ia cukup puas dengan penampilan timnya, karena mereka sempat memberikan perlawanan kepada sang juara bertahan. Lebih lanjut, Nestrup menyebut bahwa FC Copenhagen gagal membendung Manchester City di babak kedua. Ia mengakui bahwa di babak kedua, The Citizens menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia. Saya rasa City datang ke laga ini dengan mindset yang sangat profesional. Mereka mengontrol jalannya pertandingan sejak detik pertama. 20 menit pertama pertandingan ini benar-benar jadi momen yang sulit bagi kami.
Namun saya cukup puas dengan penampilan kami di 20-25 menit terakhir babak pertama. Kami berhasil mengimbangi permainan mereka dan kami berhasil mencetak gol. Andai kami bisa lebih beruntung, saya rasa babak pertama bisa berakhir dengan skor 1-1. Di babak kedua, para pemain saya sudah melakukan segala yang mereka bisa. Jadi saya tidak bisa menyalahkan mereka. Kami menghadapi tim top yang tahu harus melakukan apa di setiap situasi. Kami terjebak dari ritme yang sudah mereka dikte, dan itu membuat segalanya jadi sulit bagi kami. De Bruyne gaspol terus. Kevin De Bruyne menginspirasikan kemenangan Manchester City di kandang FC Copenhagen. De Bruyne tidak seperti pemain yang baru absen panjang. De Bruyne jadi starter saat City menyambangi Parken Arena, Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 dini hari pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Dia membuka keunggulan City pada menit ke-10 lewat sepakan keras meneruskan umpan Phil Foden. Magnus Madsen menyamakan skor untuk Copenhagen pada menit ke-44, sebelum Bernardo Silva mengembalikan keunggulan City pada masa injury time. Gol Silva tak lepas dari umpan matang De Bruyne yang melewati adangan pemain. De Bruyne kemudian yang mengarsiteki gol ketiga City usai melakukan umpan 1-2 dengan Foden untuk membuat skor jadi 3-1 di masa injury time babak pertama. 1 gol dan 2 assist membuat De Bruyne dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga itu. Performa yang bisa jadi membuat publik tercengang mengingat De Bruyne belum lama kembali dari absen panjang selama 5 bulan. De Bruyne harus menjalani operasi paha Agustus lalu, tapi performanya saat ini tidak menunjukkan dia baru pulih dari cedera parah. De Bruyne langsung tancap gas dengan torehan 2 gol dan 7 assist. Tidak ada pemain Premier League yang terlibat gol lebih banyak ketimbang De Bruyne di 2024. Bahkan De Bruyne punya catatan apik di fase gugur Liga Champions dengan total 10 gol sejak musim 2019-2020. Bahkan 10 gol terakhir De Bruyne di Liga Champions lahir di babak gugur, cuma bisa dikalahkan Benzema dengan 14 gol. Saya absen lama sekitar 5-6 bulan. Saya masih butuh beberapa pertandingan lagi untuk mencapai kondisi terbaik. Saya sudah lama tidak bermain full 90 menit. Saya semakin mendekati kondisi sempurna. Saya merasa baik-baik saja.